Selamat datang kepada orang tua wali santri Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua. Selamat datang. Alhamdulillah izin Allah, Rumah Quran Musyawarah dengan dukungan semua segenap anggota musyawarah, para abi-abi, umi-umi semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, berdirilah Rumah Quran Musyawarah sampai saat ini di angkatan kedua. Fa inna manzilatak, karena tempat terakhirmu di surga, inda akhiri ayatin takrauha, ada pada akhir ayat yang kamu hafal. Ketika Rasulullah mengatakan bacalah Quran itu kepadaku, lalu Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, apakah saya harus bacakan kepadamu wahai Rasulullah, dan padahal Quran itu diturunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni uhibbu an astami'a min ghairi, karena sesungguhnya saya itu senang sekali mendengarkan bacaan Quran itu dibacakan oleh selainku. Kenikmatan Quran itu, ikhwas sekalian, bukan hanya pada bacaannya, tapi pada mendengarnya. Pernahkah antum mendengar suatu imam atau seorang imam ketika dia baca Quran, atau ketika umroh Bapak Ibu sekalian, Anda tiba-tiba meneteskan air mata ketika mendengarkan bacaan yang merdu? Faham gak Bapak Ibu artinya? Tidak Ustadz. Ngerti gak apa yang dia baca? Tidak. Ayat yang dibaca oleh anak kita tadi dengan suara yang sangat merdu, itu ayat yang menjelaskan tentang kenapa Bapak Ibu bawa anaknya ke sini. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kata Allah dalam surah Fatir, kami pilih. Ingat ya, yang diberikan oleh Allah Quran itu orang-orang yang terpilih, yang mau sibuk dengan Quran, yang mau hadiri acara Quran, yang mau masukin anaknya ke Quran, yang mau sibuk dengan Quran. Apapun yang berkaitan dengan Quran itu pasti mulia, dan itu hanya orang-orang yang terpilih, makhluk-makhluk yang terpilih, tempat-tempat yang terpilih Bapak Ibu sekalian. Lalu Allah pilih Jibril, lagi-lagi malaikat yang terpilih. Untuk apa? Untuk Quran lagi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian dipilih juga malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, semuanya jadi mulia gara-gara Qur'annya. Jadi kalau Anda mengatakan, Ustadz kenapa malam Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan karena kita i'tikaf di waktu itu Bapak Ibu sekalian. I'tikaf kita nggak menjadikan malam itu mulia. Bukan Bapak Ibu sekalian. Yang menjadikan malam itu mulia apa? Karena turunnya Al-Quran pada malam itu. Maka yang bawa anaknya untuk Quran adalah orang yang beruntung, membersamai makhluk-makhluk yang terpilih, kota-kota yang terpilih Bapak Ibu sekalian. Dan Anda lihat ya, ketika kemudian Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam ini, Allah mengatakan apa dalam ayat yang lain? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau kita cuma tahu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, tentang malam Lailatul Qadar, yang kemudian kita katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ingat ada ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Antum tahu apa arti mubarakah? Yang diberkahi. Maka semua orang yang malam itu minta ampun diberkahi, diampuni. Yang bertobat diberkahi, diampuni. Percaya sama saya, nanti Anda akan menangis di akhirat ketika kemudian Anda harus dilemparkan ke neraka karena dosa-dosa, na'udzubillah. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang muncul, lalu cahaya itu bersuara Abi Ummi. Lalu kemudian Allah mengatakan pada malaikat, selamatkan dia, angqidhu. Lalu diselamatkan dia. Lalu kata Allah, ilbashu tajan min tajil waqar. Sekarang pakaikan orang yang punya dosa ini, pakaikan hambaku ini, orang yang punya banyak dosa ini, tajan min tajil waqar, pakaikan dia mahkota yang indah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, dau'uha afdal min dau'is syams, yang kalau kemudian sudah dipakaikan, pas dia bersemayam di atas kepala orang itu di akhirat. Ini hadis yang sahih.
Saya S2, S3 saya jurusan ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Ini hadis yang sahih. Aib bagi kami menceritakan hadis yang dhaif. Dhaif saja kita nggak pakai, apalagi yang palsu. Ketika kemudian dipasangkan itu, apa kata Allah? Libasan yuwari. Yang mana libas itu menutupi mereka dari aurat-aurat mereka dan pakaikan jubah kebesaran. Walibasu fiha harir, dan dipakaikan pakaian kebesaran yang terbuat dari sutra. Anda tahu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Allah menggunakan itu. Lalu Anda, orang yang punya banyak dosa ini, kita nih, para orang tua yang punya banyak dosa ini, lalu kemudian kaget, punya banyak dosa, hampir masuk neraka, lalu diselamatkan oleh Allah, diberikan mahkota oleh Allah, dipakaikan jubah kemuliaan, sampai semua orang-orang yang ada di neraka itu melihat kita. Makanya wanada ashabun nari ashabal jannah. Al-A'raf bercerita, tiba-tiba penduduk neraka itu melihat pada penduduk surga. Lalu mereka mengatakan, an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Karena dosa. Dan saya yakin, siapa sih di antara kita yang gak punya dosa Bapak Ibu sekalian? Punya dosa semua kan. Ini ikhtiar kita Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi generasi yang dipilih Allah. Memilih jalan yang dipilih oleh Allah. Memilih jalan yang diberikan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Apa kata penduduk neraka ketika melihat orang mereka? Mereka cuma minta, bisa gak kasihkan aku air aja? Berikan aku air. Minta air. Au mimma razaqakumullah. Atau apa yang kalian dapatkan rezeki dari Allah. Apa kata penduduk surga ikhwas sekalian? Mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan itu untuk orang kafir. Tapi tiba-tiba ada kita yang kemudian punya banyak dosa diangkat. Itu penduduk neraka semua ngelihat. Dan semua penduduk surga juga ngelihat. Diangkat khusus, diberi tempat khusus, diberi mahkota khusus, diberi pakaian khusus. Hanya untuk orang ini. Siapa? Orang yang kemudian ketika sudah dipasangkan mahkotanya, pakaiannya, cahayanya melebihi cahaya matahari. Orang neraka cemburu, kok bisa dia selamat, aku tidak. Orang surga cemburu, orang di surga aja cemburu, mengatakan, kok bisa ya? Apa kata Allah? Min waladika alladhi yahfadhul Qur'an. Dari hafalan Quran anakmu. Pernah suatu ketika ikhwas sekalian, waktu adik saya masuk Ustadz Fazlur, itu setahun di bawah saya. Ketika adik saya masuk kantor, ibu saya ngantar lagi ibu. Dan itu ibu sempat kehujanan. Bayangkan, hujan-hujan, bawa pegang koper, adik megang koper, dia megang koper. Dan koper yang dipegang bukan koper ibu, koper adik saya. Naik Gojek dari Madiun ke Ponorogo, bayangkan. Dari Ponorogo ke Gontor. Nah, dari Madiun kita naik bus kecil, kemudian dari Ponorogo kita naik Gojek. Waktu itu belum ada aplikasi Gojek, jadi ojek manual itu loh, yang diberhentiin di jalan, Pak. Habis itu kehujanan ibu sampai sakit. Dan ibu pura-pura gak sakit ya, padahal dari nadanya udah sakit. Itu demi apa Bapak Ibu sekalian? Demi Quran. Alhamdulillah perjuangan ibu tidak sia-sia. Saya, adik saya semuanya alhamdulillah sudah selesai hafalan Qurannya. Saya lulusan Sudan, adik saya lulusan Sudan. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Saya S1 sampai S3 di Sudan. Dan alhamdulillah S1, S2, mulai dari Gontor, S1, S2, S3. Alhamdulillah saya selalu beasiswa Bapak Ibu sekalian. Semenjak saya S1 beasiswa, S2 dapat beasiswa lagi, S3 sekarang dapat beasiswa lagi. Itu karena perjuangan orang tua. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, yang Anda sedang perjuangkan, yang paling dicintai Allah, yang Anda sedang perjuangkan ini menjadi perkataan Allah. Quran ini perkataan Allah. Dan Allah itu senang kalau ada yang baca, yang ingat. Dan ingat, Allah itu menjadikannya, ini Quran menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk. Jadi kalau Anda mau mengikuti apa maunya Allah, ya balik back to Quran, kembali lagi ke Quran. Nggak ada perkataan di muka bumi ini lebih mulia dari Quran, nggak ada. Maka kata Utsman ketika Rasulullah mengatakan padanya, an Utsman an Rasulillah qal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Quran, sebaik-baik kita. Bukan yang paling banyak followersnya, bukan yang paling banyak hartanya, yang mempelajari Quran. Ini tentang apa? Tentang siapa yang paling semangat. Ibu saya sampai hari ini belum hafal Quran. Mungkin dia bacaannya belum terlalu benar, mungkin bacaannya, tapi Masya Allah, kalau besok-besok ibu meninggal, ya, dia sudah meninggalkan anak yang punya hafalan dan dia bisa diterima. Dan saya percaya itu. Dan kita harus percaya itu, bahwa tidak mungkin kita bisa bersama dengan orang tua kita terus. Tidak bisa kita bersama dengan anak kita terus. Ada perpisahan yang kita senang, gak kita senang, kita harus berpisah Bapak Ibu sekalian.
Yang kita mau atau kita tidak mau, kita harus berpisah. Maka kata ibu saya, lebih baik saya berpisah dengan kamu dan kamu berada dalam Quran, dalam kebaikan, daripada saya membersamaimu dan saya juga tidak bisa menjamin Quranmu. Dan Allah tidak buta Bapak Ibu sekalian. Allah melihat setiap usaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada manusia dapatkan kecuali sesuai dengan usahanya. Percaya, suatu ketika antum akan merasakan ketika punya anak. Sekarang saya ketika lihat Al-Amin, anak saya, baca An-Naba saja, itu Masya Allah, pengen nangis Bapak Ibu sekalian. Dia bisa hafal An-Naba di usia 4 tahun. Dia bisa hafal An-Nazi'at, sekarang sudah masuk At-Takwir, padahal dia belum hafal Quran, belum bisa baca Quran. Tapi karena uminya, karena kami punya komitmen mau dengerin hafalan Qurannya, mau ngetes dengan sabar. Jadi anak ini hanya bermodalkan dengar baca, dengar baca. Al-Amin dengar Abi, idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Sabar benar Bapak Ibu sekalian, sabar benar. Tapi Masya Allah, ketika pelan-pelan ayat-ayat itu dirangkai, ayat-ayat itu disabarin, sebelum masuk ayat selanjutnya kita ulangin. Al-Amin kemarin abasa wa tawalla, sekarang ja'ahul a'ma. Itu bisa sampai 20 kali, 50 kali, 60 kali kami ulang, baru hafal. Kadang-kadang hari ini hafal yang 1, 10 ayat yang lalu lewat. Begitu kesabaran orang tua Bapak Ibu sekalian. Saya juga sedang berjuang Bapak Ibu sekalian. Kita semua sedang berjuang supaya nanti ketika Allah bertanya, ketika kita kemudian diberikan itu, kita kemudian tahu dan sadar. Lalu kita tanya pada Allah, ya Allah dari mana ini? Dan kata Rasulullah, Allah menjawab, min waladikal ladzi hafizal Quran. Dari anakmu yang hafal Quran. Bapak Ibu sekalian, jalan ini jalan yang paling benar, menitip anak-anak pada Al-Quran. Anak raja bermain sepeda, sepeda di kayu sampai lelah. Kami para orang tua insya Allah bahagia dan bangga. Anak-anak kami berada di rumah Quran Musyawarah.